Petani padi di wilayah Gambut, Kabupaten Banjar keluhkan harga jual gabah yang anjlok. Jelang Pilkada serentak 2024, Pemprov Kalsel gelar sosialisasi pemilih untuk Pilkada di Pasar Terapung Lok Baintang. Dalam rangka meramaikan perayaan HUT kemerdekaan, berbagai kegiatan dilakukan sekolah hingga instansi pemerintah di Tanah Laut. Salah satunya pawai 17-an. Selamat malam pemirsa Banua, berjumpa lagi dalam iNews Kalsel, program berita dan informasi iNews Banjarmasin. Ketiga laporan tadi dan sejumlah berita penting lainnya telah kami siapkan untuk Anda. Dalam iNews Kalsel hari ini, Jumat 16 Agustus 2024. Bersama saya Eka Purnama, inilah iNews Kalsel seutuhnya. Petani padi di wilayah Gambut, Kabupaten Banjar kini mulai memanen padi mereka. Namun petani di Gambut mengeluhkan turunnya harga gabah yang saat ini hanya Rp70.000 per 20 liter. Sejumlah pertanian padi di Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar yang ditanam pada April lalu kini sudah mulai dipanen. Meski hasil padi tahun ini sangat bagus, petani mengeluhkan turunnya harga jual gabah hingga 50% dari harga sebelumnya. Petani menyebut turunnya harga gabah terjadi hampir 2 bulan, mulai dari harga sebelumnya Rp140.000 menjadi Rp70.000 per belek atau per 20 liter. Petani berharap harga gabah dapat kembali normal, agar petani tetap meraup pendapatan lebih di tengah banyaknya gagal panen tahun ini. Sekarangnya darat 70 harga benih. Giringan benihnya juga ada yang bagus, kelarang sedikit. Hampir 2 bulanan sudah. Naik kata naik pulang kayak asal, benihnya bagus kan. Dulu benihnya rusak bang dulu. Sementara Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Banjar, Warsita, mengatakan untuk masalah harga gabah, pihaknya akan mencoba melakukan evaluasi bersama instansi terkait. Harga gabah sebenarnya sama kan, sudah ada headnya ya, Iya. Sudah ada headnya. Ya, nanti kita evaluasi bersama lagi. Tapi yang jelas kalau panen raya kita ada peminjaman alat panen. Warsita juga menyebut tahun ini untuk hasil padi di Kabupaten Banjar cukup meningkat karena banyak sawah petani yang menghasilkan gabah dengan sangat bagus ketimbang tahun kemarin. Dari Kabupaten Banjar, Sairi, iNews melaporkan. Ya pemirsa, pemerintah Provinsi Kalsel terus melakukan mitigasi bencana, terutama mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan, serta kekeringan yang mengancam saat musim kemarau melanda. Pemerintah Provinsi Kalsel melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) menggelar rapat koordinasi kesiapsiagaan penanganan Karhutla Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2024. Rapat koordinasi ini dipimpin langsung oleh Gubernur Kalsel Sahbirinor, diikuti BPBD, TNI, Polri, dan pihak terkait di Gedung Idham Khalid Jumat tadi. Gubernur Kalsel Sahbirinor mengatakan, langkah antisipasi harus dilakukan lebih awal, meski karhutla di wilayah Kalimantan Selatan masih terkendali lantaran masih turun hujan. Meski begitu, Paman Birin meminta agar seluruh pihak terkait harus siap dalam mengantisipasi bencana kebakaran hutan dan lahan serta kekeringan. Mencegah itu tentunya lebih baik daripada mengobati. Tentu bidang kesehatan sama dengan kebakaran penanganannya. Semua kita berusaha tentunya dengan kekuatan bersama rakyat, kita berupaya keras untuk melakukan pencegahan.
terhadap kebakaran hutan dan termasuk rapat koordinasi hari ini menjadi sangat penting. Kita berharap nanti dengan arahan Pak Gubernur ini dapat memotivasi kawan-kawan di lapangan untuk terus-menerus selalu siaga terhadap kebencanaan. Khususnya yang kita hadapi ini ada sekarang musim karhutla, kebakaran hutan dan lahan. Itu yang perlu kami hadapi sekarang untuk siaga. Untuk sapras yang sudah dibangun di lapangan, Pak, mungkin ada berapa titik? Ada 6 pos lapangan yang kami bangun, kemudian ditambah 1 titik posko gabungan. Saat ini BPBD Kalsel juga sudah mempersiapkan perlengkapan sarana dan prasarana hingga peningkatan kualitas sumber daya manusia untuk pemadaman api. Dari Banjarbaru, M. Ahyar, iNews melaporkan. Jelang Pilkada serentak 2024, Pemprov Kalsel gelar sosialisasi pemilih untuk Pilkada di Pasar Terapung Lok Baintan. Informasinya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada pada hari. Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Silakan diselesaikan, Mas Pipin. Saya kasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP. Di Setiawan. Kelihatan Tiga tidak kematian. Adalah kesaksian yang pertama dan eksklusif mengalami kekerasan. 70 kilo itu besar. Meluruskan apa yang kusut. Ada persoalan hukum. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus, setiap Senin pukul 8 malam. Apakah hasilnya nanti akan berbeda? Tidak mungkin ini. Liga tidak mengetahui sama sekali kejadian itu. Runding di sini kan untuk mencari solusi. Saya Aiman Wicaksono, inilah. Rakyat bersuara, Selasa pukul 7 malam. 25 orang kobaran api dan 4 orang ikan api. Setelah terjadi saya tangkap. Satu dari sekian, pokoknya ada orang tepas rem dan kaki menjadi saksi kunci. Juga mendengar bahwa The Prime Show, Rabu pukul 8 malam. Dimanakah nasib Peggy? Carut marut ini masalah. Dengarkan dulu. Apakah yang Saya meluruskan apa kita interupsi. Saya Anisha Dasuki. Dan saya Aryo Ardi. Interupsi Kamis pukul 8 malam. Only on iNews. Japan Open 2024. Aksi jawara badminton top dunia di negeri Sakura. Penyisihan Rabu sampai Jumat 21 sampai 23 Agustus. Semifinal Sabtu 24 Agustus. Final Minggu 25 Agustus. Japan Open 2024 live exclusive only on iNews Premium Sports. Terima kasih pemirsa, tetap bersama kami. Jelang Pilkada serentak 2024, sosialisasi untuk meningkatkan partisipatif pemilih terus dimasifkan Pemprov Kalsel. Salah satunya menggelar sosialisasi pemilih untuk Pilkada kepada masyarakat dan pedagang yang berada di Pasar Terapung, Lok Baintan, Kabupaten Banjar. Pemprov Kalsel melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kesbangpol menggelar sosialisasi pemilih untuk Pilkada 2024 di Pasar Terapung, Lok Baintan, Kabupaten Banjar, Jumat siang. Masyarakat dan pedagang yang menggunakan perahu kecil atau jukung
berkumpul di dermaga dan terlihat sangat antusias mengikuti sosialisasi tersebut. Dengan sosialisasi ini diharapkan warga mengerti dan memahami tahapan pemilihan kepala daerah. Jadi supaya paham kita, soalnya kan banyak yang udah paham nggak ada apa. Ini misalnya banyak kan, ya kayak itu. Sampai di sana kan banyak yang bingung. Apa yang dipilih banyak kan nih, ya kayak itu. Jadi kan kalau dipilih pada kan tadi. Nah. Tapi kan biasanya milih. Sosialisasi ini akan terus dilakukan di masyarakat pelosok. Hal itu guna meningkatkan partisipasi pemilih. Gubernur berharap dengan pelaksanaan kegiatan ini, insya Allah pelaksanaan pemilu ini bisa tersampaikan kepada seluruh masyarakat dan ini akan mendukung untuk angka partisipasi pemilu masyarakat. Insya Allah pada tahun ini akan lebih baik lagi. Diketahui akhir bulan Agustus ini tahapan pemilu dimulai dengan pendaftaran calon, baik gubernur dan wakil, bupati dan wakil, serta wali kota dan wakil di KPU masing-masing wilayah. Dari Kabupaten Banjar, M. Ahyar, iNews melaporkan. Ya pemirsa, meski menyandang gelar juara di Musabakoh Tilawatil Quran MTQ Nasional tingkat Provinsi Kalsel, Kori asal Tanah Laut gagal menjadi wakil Kalsel untuk berlaga di MTQN ke-39 di Kalimantan Timur. Berdasarkan hasil training camp, Kori Tala kalah dari Kori asal Tanah Bumbu yang pada MTQN tingkat provinsi menempati posisi kedua. Impian Muhammad Alumul yakin untuk bersaing di ajang MTQ Nasional pupus sudah saat Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ Provinsi Kalsel menyatakan Rahmadi, Kori asal Kabupaten Tanah Bumbu, mewakili kafilah Kalsel untuk Kori golongan dewasa di ajang MTQN ke-39 di Samarinda, Kalimantan Timur. Pada ajang MTQN tingkat Provinsi Kalsel itu, Kori asal Tanah Bumbu tersebut diketahui hanya menempati posisi kedua di bawah Kori asal Tanah Laut. Padahal menurut Muhammad, untuk mencapai gelar juara tersebut, dirinya berjuang keras selama bertahun-tahun dan baru pertama kalinya mencapai puncak juara di golongan Kori dewasa. Yang pastinya itu ada perasaan sedih karena kan statusnya itu sebagai juara satu nih, dan ternyata setelah TC nomor 2-nya dikirim, ya pastinya kan ada merasa sedih, ada sedikit merasa kecewa juga karena lu sudah mempersiapkan waktu pelaksanaan di provinsi itu tuh pasti menyiapkan diri dulu. Kasihan bubuhannya ini menjaga latihan pulang yang sangat luar biasa. Sampai juara 1 itu kan perjuangan buannya yang datang ke kabupaten-kabupaten. Untuk meraih juara 1, alhamdulillah juara 1. Kenapa diadakan TC kembali? Kalau LPTQ Provinsi mengadakan TC kembali, berarti kada menghargai hasil Dewan Hakim MTQ tingkat provinsi. Pemerintah Kabupaten Tanah Laut melalui PJ Bupati Syamsir Rahman sangat mengapresiasi capaian Muhammad Alamul di tingkat provinsi. Bahkan selain memberikan hadiah uang pembinaan, PJ Bupati Tala juga akan memberangkatkan umroh Kori asal Kecamatan Bati-Bati itu. Sementara itu, hingga berita ini diturunkan, Ketua LPTQ Kalsel belum bisa dihubungi untuk dimintai konfirmasi terkait masalah ini. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Dalam rangka meramaikan perayaan HUT kemerdekaan, berbagai kegiatan dilakukan sekolah hingga instansi pemerintah di Tanah Laut. Salah satunya pawai 17-an. Informasi selengkapnya sesaat lagi hanya di iNews Kalsel. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Qaumum min qaum khairun minal yadis suflah. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews.
mempertanyakan rasa keadilan. Negeri kami nampak kehilangan kemudi. Kebenaran, keberanian, dan juga kejujuran. Itu hak demokrasi, nggak apa-apa. Saatnya kita bicara. Tuntaskan di sini. Menyampaikan dari kacamata mahasiswa. Saya Aryo Ardi. Saya Anisha Dasuki. Interupsi hanya di iNews. Hadir menemani pagi Anda dengan sajian informasi unik dan menarik. Jus bisa mengobati migrain. Sesuatu yang sangat enak di pagi hari. Oke, langsung kita bikin. Sangat membagongkan. Menghadirkan bintang tamu yang menginspirasi. Ada lebih dari 40 warna. Wow. Morning Update ada apa di hari? Morning Update, Senin sampai Jumat pukul 7 pagi di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Ya, kali ini luar biasa serangannya. Pemirsa, Anda masih di iNews Kalsel. Pendapatan penjualan atribut 17-an asal Kabupaten Garut, Jawa Barat mengalami penurunan cukup signifikan tahun ini. Para pedagang menduga penjualan atribut 17-an secara online menjadi penyebab minimnya penghasilan mereka. Bendera merah putih dan umbul-umbul serta banner terlihat berkibar di beberapa titik ruas jalan utama di Kota Pleikhari. Atribut 17-an ini dijual para pedagang asal Garut, Jawa Barat yang mengais rezeki di Kabupaten Tanah Laut. Sayangnya, kencangnya kibaran bendera dan atribut 17-an lainnya itu tidak sebanding dengan penghasilan yang mereka peroleh selama 20 hari berada di Kota Pleikhari. Para pedagang mengaku sudah 2 tahun terakhir penghasilan mereka menurun. Padahal untuk mencapai Kota Pleikhari mereka memerlukan biaya jutaan rupiah. Diduga penjualan atribut 17-an secara online menjadi penyebab minimnya penghasilan mereka. Kalau tahun ini beda lah dengan yang tahun kemarin. Tahun sekarang mah ya agak sepi lah, pembelinya agak kurang. Tapi ya, masih ada untungnya. Alhamdulillah masih ada untungnya. Kalau tahun ini Pak udah 2 musim nih, udah 2 musim. Menurun. Agak sepi, menurun. Kira-kira apa dikirakan itu Pak banyak online sekarang Pak. Pedagang atribut 17-an asal Garut ini biasanya masuk ke Pleikhari sekitar tanggal 25 Juli dan kembali ke kampung halamannya pada 16 Agustus. Di antara pedagang tersebut ada yang datang dengan membawa keluarga. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Pemirsa, dalam rangka meramaikan perayaan HUT Proklamasi Kemerdekaan Indonesia ke-79, berbagai kegiatan dilakukan sekolah hingga instansi pemerintah. Beberapa sekolah menggelar pawai keliling dari masing-masing sekolah, sementara Dinas Kesehatan setempat menggelar lomba-lomba khas 17-an di halaman kantornya. Ribuan pelajar dari beberapa sekolah di Tanah Laut menggelar pawai untuk meramaikan HUT Proklamasi ke-79 Jumat pagi. Sekolah-sekolah ini berada dekat perkantoran Pemkab Tala seperti UPTD SDN Angsau 4, SMPN 2 Pleikhari, SLB Negeri 1 Pleikhari menggelar pawai keliling dengan melintasi perkantoran Pemkab Tala dan menempuh rute dari 2 hingga 4 km. Untuk UPTD SDN Angsau 4 menurunkan seluruh siswanya dengan jumlah mencapai 400 orang. Sedangkan SMPN 2 Pleikhari diikuti sekitar 200 siswa
dari 9 rombongan pelajar. Para peserta memakai pakaian adat Nusantara, pakaian kantoran, dokter, polisi hingga pakaian petani. Berapa banyak Pak anunya Pak? Sisanya Pak? 487. 487. Jadi ini semua kelasnya yang ikut? Semua kelas ini. Dalam rangka? Ya hari peringatan 17 Agustus. Ya, memperingati 17 Agustus kan kita juga mengikuti sama, itu anak-anak supaya bersemangat, seperti juga pada sebagai pelajar tetap kita mempunyai semangat untuk merdeka. Ini berapa siswa nih yang ikut? Ada 9 rombong, lebih dari 250-an siswa. Selain para pelajar yang menggelar pawai keliling, Dinas Kesehatan Tala juga tidak ketinggalan ikut meramaikan HUT Proklamasi dengan menggelar aneka lomba khas 17-an. Lomba berlangsung di halaman kantor Dinkes Tanah Laut. Dari Tanah Laut, Zulkifli Yunus, iNews melaporkan. Sementara itu, ratusan masyarakat Desa Sungai Lembu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, meriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-79 di wisata religi Masjid Apung Ziyadatul Abrar Jumat pagi. Mereka mengikuti gebiar kemerdekaan Jalan Sehat Bertabur Hadiah. Kemeriahan ini diikuti kalangan dewasa, anak-anak hingga lansia. Sebanyak 700 warga desa Sungai Lembu, Kecamatan Kusan Hilir, Kabupaten Tanah Bumbu, mengikuti gebiar kemerdekaan Jalan Sehat Bertabur Hadiah di wisata religi Masjid Apung Ziyadatul Abrar Jumat pagi. Start dimulai dari halaman Masjid Apung Ziyadatul Abrar dengan rute menuju kantor desa, melintasi jalan protokol Batu Licin Banjarmasin sepanjang 1,5 km. Tak hanya orang dewasa, anak-anak hingga lanjut usia turut memeriahkan Jalan Sehat kemerdekaan ini. Kades Sungai Lembu Rusnian Syah mengatakan, kegiatan ini sebagai wujud kontribusi masyarakatnya untuk mengisi dan memeriahkan HUT Kemerdekaan RI ke-79. Selain Jalan Sehat, kegiatan juga dimeriahkan dengan atraksi parade 74 kapal hias di sekitar Masjid Apung. Jadinya sinergi antara pemerintah kecamatan dengan pemerintah desa, sehingga menguatkan kami bersama dengan warga untuk melaksanakan kegiatan ataupun event seperti ini, Jalan Sehat bersama dengan parade perahu hias, yang kami sangat yakini akan didukung penuh oleh warga kami, dan begitu pun pula dengan sebaliknya oleh pemerintah kecamatan. Sementara Camat Kusan Hilir Amiruddin menyebutkan, event ini juga bagian dari upaya pemerintah desa dan kecamatan untuk mengenalkan keberadaan destinasi wisata religi Masjid Apung Ziyadatul Abrar, sehingga lebih dikenal masyarakat luas. Kita ingin memperkenalkan adanya wisata religi Masjid Apung yang merupakan ikon Kabupaten Tanah Bumbu, yang juga di sekeliling Masjid Apung ini ada kuliner-kuliner ciri khas pemerintah desa Sungai Lembu. Dalam memeriahkan HUT Kemerdekaan RI kali ini, Pemdes Sungai Lembu juga menggelar beragam lomba unik lainnya, seperti lomba menangkap bebek, bermain bola dengan busana daster, festival layang-layang tradisional, serta permainan lainnya dengan menonjolkan kearifan lokal. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Pemirsa, Desa Sungai 2 Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu menerima hibah sebuah fasilitas olahraga dari sebuah perusahaan pertambangan Jumat pagi. Fasilitas itu berupa lapangan mini soccer bernama Basatu. Lapangan ini akan dijadikan sebagai sarana olahraga bagi masyarakat setempat. PT Arutmin Indonesia Tambang Batu Licin memberikan hibah sebuah lapangan mini soccer kepada Desa Sungai 2 Kecamatan Simpang 4 Kabupaten Tanah Bumbu Jumat pagi. Lapangan ini dibangun dan diberikan pihak perusahaan melalui program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat PPM. Pihak perusahaan berharap lapangan ini bisa bermanfaat bagi masyarakat desa, serta mampu menjadi pendapatan asli daerah atau PADES. Harapan kami tentu sarana bisa dimanfaatkan untuk warga masyarakat, terutama untuk aktivitas olahraga, meningkatkan kualitas kesehatan. Selain juga diharapkan nanti dengan pengelolaan yang baik, yang profesional, sarana ini bisa menjadi pendapatan asli daerah.
Sementara itu, Kepala Desa mengatakan keberadaan lapangan mini soccer bernama BAS1 ini bisa dimanfaatkan untuk mengarahkan generasi muda ke arah hal positif. Ia berharap dengan hobi memainkan bola bisa meningkatkan kedisiplinan diri dan menciptakan pelajar dan pemuda berprestasi, serta memiliki mental prestasi sehingga mereka tidak melakukan kegiatan-kegiatan yang berdampak negatif. Dalam waktu dekat pihaknya berencana segera akan memfungsikan lapangan ini dengan menggelar pertandingan mini soccer tingkat lokal dan umum untuk wilayah Kota Baru dan Batu Licin. 3 miliar kurang lebih pembangunan mini soccer ini tidak bisa ulun ucapkan secara langsung. Karena apa? Dengan dana yang sebesar itu kami hanya bisa mendoakan, mengucapkan terima kasih yang luar biasa kepada seluruh manajemen Parfum Indonesia cabang Batu Licin. Fasilitas-fasilitas dari pendidikan, keagamaan, kesehatan, dan olahraga yang terakhir ini mungkin kalau kita sebutkan satu persatu tidak cukup untuk menghitungnya. Banyak yang luar biasa yang sudah saat ini diberikan dan manfaatnya sampai saat ini masih berjalan. Peresmian lapangan mini soccer BAS1 sendiri difungsikan perdana dengan kegiatan permainan simbolis. Turut hadir Wakil Ketua DPRD Tanah Bumbu, Said Ismail Khalil Alaidrus, menyaksikan penyerahan fasilitas ONI sebagai hadiah kemerdekaan bagi Desa Sungai Dua. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, iNews melaporkan. Ya pemirsa, dalam rangka merayakan hari ulang tahunnya yang ke-20, SMA Negeri 1 Alalak menggelar berbagai kegiatan. Salah satunya Expo Gerak Karya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 yang menampilkan hasil karya kreativitas para siswa. SMA Negeri 1 Alalak menggelar Expo Gerak Karya Proyek Penguatan Profil Pelajar Pancasila atau P5 di Jalan Brigjen Hasan Basri, Handil Bakti, Kamis pagi. Beberapa stand yang dipamerkan merupakan hasil karya siswa, termasuk jajanan makanan, kue basah, es buah, serta berbagai karya kreatif lainnya. Kemudian ada pula hasil karya siswa terkait konten kreatif siswa yang ditampilkan melalui media TV. Kegiatan ini dalam rangka merayakan hari ulang tahun SMA Negeri 1 Alalak yang ke-20, sekaligus merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Menginjak usia ke-20 ini, tentu kami berharap semua warga sekolah bekerja bersama-sama untuk memajukan SMA Negeri 1 Alalak agar menjadi SMA yang terdepan, SMA yang hebat di Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan moto kita, SMA 1 Alalak hebat, humanis, elegan, berbudaya, agamis, dan tangguh. Ini kegiatan yang sangat positif saya kira. Pertama untuk karya P5-nya. Jadi itu membuktikan bahwa P5 di SMA 1 Alalak ini berjalan dengan baik dan ini bisa diterapkan oleh anak-anak kita di SMA 1 Alalak. Dan harapannya tentunya ini lebih memotivasi supaya P5 ini lebih semarak lagi. Dengan gelar P5 ini, jadi tujuan dari P5 itu sendiri adalah pertama mengutamakan pendidikan karakter dan yang kedua itu life skill. Hingga diharapkan nanti siswa-siswa, terutama siswa SMA Negeri 1 Alalak, ini bisa memiliki karakter yang baik yang diharapkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila dan juga dia memiliki life skill atau percakapan hidup untuk bisa siap hidup di alam luas. Seperti diketahui, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5 merupakan program yang dirancang Kemendikbudristek sebagai kurikulum merdeka yang bertujuan untuk mendorong terciptanya profil pelajar Pancasila. Dengan harapan program ini menjadi paradigma baru melalui pembelajaran berbasis proyek. Dari Barito Kuala, Muhammad Tamyiz, iNews melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri perjumpaan kita hari ini. Sesaat lagi kami akan bergabung dengan iNews Jakarta. Saya Eka Purnama dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian pian sabarataan dan sampai jumpa.